Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husnal ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husnal ijtinabi. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita masih melanjutkan kajian kita tentang fikih salat pada subtema hal-hal yang dibolehkan dalam salat, ya. Pekerjaan-pekerjaan non salat tapi boleh dilakukan dalam salat. Kita sudah membahas dalam 3 pertemuan terakhir, itu ada 11 pekerjaan. Sekarang kita tuntaskan dengan 5 pekerjaan tersisa, ya. Yang pertama, orang sholat itu boleh, ya, bahkan kalau ini diperintah, mencegah pelintas yang akan berlalu di hadapannya, yakni di hadapan musolli sampai dengan sutroh. Sutroh itu adalah penanda batas tempat sholat. Bisa berupa dinding, bisa sajadah, atau bisa naruh batu atau tas atau apapun yang lain di depannya. Itu namanya sutroh, ya. Berkenaan dengan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang dinarasikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri itu menyuruh orang yang sholat, menyuruh musolli mendekat ke sutroh, ya, ke batas tempat sholatnya. Kata beliau, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin. Kalau salah seorang dari kalian sholat, maka hendaklah ia sholat dengan menghadap ke sutroh. Wal yadnu minha, dan hendaklah dia ambil posisi yang dekat, ya. Jangan mundur-mundur, jangan jauh-jauh, ya. Itu agar tidak mempersempit jalan bagi orang yang perlu berjalan, perlu melintas. Nabi wal yadnu minha, mendekatlah ia. Wala yada ahadan yamurru baina yadayhi, dan hendaklah dia jangan membiarkan seorang pun untuk berlalu, untuk melintas di hadapannya. Fa in jaa ahadun yamurru falyuqatilhu, jika datang seseorang yang hendak berlalu, maka hendaklah dia menolaknya, melawannya,
Qatala itu maknanya bisa perang, ya. Tapi ini konteksnya bukan perang, artinya lawan, tolak, ya. Fa innahu syaiton, karena dia pelintas di depan orang sholat itu sejatinya adalah setan. Setan itu bukan apa namanya, bukan fisiknya. Kalau fisik itu bisa jin, bisa manusia. Setan itu sifat dari kelakuannya. Jadi minal jinnati wan nas, ada berupa jin, ada berupa manusia. Karena itu kadang ada orang yang mengumpat setan ini, padahal itu orang. Kamu jangan jadi setan, ya. Ngadu-ngadu orang agar itu setan itu. Di dalam hadis Ibnu Majah 954. Jadi memang disuruh untuk pertama salat ada sutrohnya, menghadap ke sutroh. Kedua, posisinya jangan jauh-jauh dengan sutroh itu, yang cukup untuk sujud. Ya kira-kira kalau ukuran seperti kita ini, ya seputar 105 cm itu cukup. Cukup. Karena kalau sujud itu kepotong oleh paha yang nekuk. Ya paha itu sekitar 70 cm. Ya. Itu cukup sudah. Jangan terlalu jauh. Itu makan ruang yang orang mungkin butuh untuk lewat. Nah, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri sendiri yang meriwayatkan hadis ini, itu kata Abu Soleh As-Samman yang dia melihat dan melaporkan dalam hadis ini, salat pada suatu hari di hari Jumat, yusolli ala syai'in yasturuhu, dia salat menghadap sesuatu yang itu menjadi sutroh dia. Fa'arada syabun min bani Abi Mu'aid, lalu seorang pemuda dari keluarga Ibnu Abi Mu'aid, dari keturunan Ibnu Abi Mu'aid, itu arada ayyajtaza, dia mau melintas baina yadaihi, di depannya. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang meriwayatkan sabda Nabi itu pernah mengalami dia sholat, ada sutroh, lalu ada pemuda yang mau lewat. Fadafa'a Abu Sa'id fi sadrihi, lalu Abu Sa'id itu menahan dia, menolak dia itu di dadanya. Nolaknya itu di dadanya. Ya yang cocok wilayah dada, jangan wilayah muka. Itu bikin orang emosi. Ya, wilayah dada. Fanadar syabu, lalu pemuda ini itu mengamati, artinya melihat barangkali ada yang bisa dilewati di posisi yang lain.
Falam yajid masagon, tapi dia tidak ada jalan ya, untuk lewat. Illa baina yadaihi, kecuali di depan Abu Sa'id Al-Khudri yang sedang sholat itu. Fa'ada liyajtaza, lalu dia kembali untuk melintas di depan Abu Sa'id. Fadafa'ahu Abu Sa'idin asyadda minal ula, lalu Abu Sa'id itu mencegahnya kembali dengan lebih kuat ya, dengan sedikit dorongan ya, dengan sedikit dorongan ya. Kemudian fanala min Abi Sa'idin, lalu pemuda itu meninggalkan Abu Sa'id, nggak jadi lewat karena sudah 2 kali dihadang. Dia meninggalkan Abu Sa'id ya. Wa dakhala Abu Marwan wa dakhala Sa'id Thumma dakhala ala Marwana fasyaka ilaihi, lalu pemuda itu pergi meninggalkan Abu Sa'id, masuk ke rumah Marwan. Marwan ini khalifah ya, khalifah yang keempat dari Bani Umayyah, Marwan bin Hakam. Karena keempat itu masih sahabat masih banyak, dia berkuasa itu hanya tidak sampai 1 tahun ya, pendek sekali. Dia datang ke situ, kemudian fasyaka, wanita ini laki-laki pemuda ini kemudian melaporkan bahwa Abu Sa'id tadi mencegahnya untuk lewat. Fasyaka ilaihi. Kemudian setelah itu wa dakhala Abu Sa'idin khalfahu. Setelah itu Abu Sa'id masuk juga, setelah selesai sholat Abu Sa'id masuk juga ke Marwan khalfahu, di belakang anak ini. Faqala, lalu Marwan bin Hakam kemudian bertanya, malaka walibni akhika ya Aba Sa'id, ada apa bahwa kamu melakukan seperti itu pada anak saudaramu, wahai Abu Sa'id? Lalu Abu Sa'id kemudian menyampaikan hadis itu kepada Marwan bin Hakam. Qad sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Kanjeng Rasul bersabda, idza shalla ahadukum, kalau salah seorang dari kalian salat, ila syai'in yasturuhu, dengan menghadap sesuatu sebagai batas tempat salatnya, dari minan nas, dari lalu lalang orang, fa arada ahadun ayyajtaza, lalu ada seseorang yang hendak lewat, falyadfa'hu ya, maka hendaklah dia mencegahnya, menolaknya, menahannya. Fa in aba, kalau dia enggak mau ya, falyuqatilhu fa innama huwa syaiton, hendaklah dia melawannya, karena tidak lain dia itu adalah setan. Jadi perawi hadis ini itu mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi, yang itu belum diketahui oleh Marwan bin Hakam.
Ini. Selanjutnya sahabat Abu Juhaim Al-Ansari meriwayatkan sabda Nabi yang diarahkan pada orang yang mudah lewat di depan orang sholat. Kata Nabi, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli," sekiranya orang yang melintas di depan orang sholat itu tahu madza alaihi, dosa yang akan ditimpakan kepadanya akibat perbuatannya itu, lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Tentulah dia berdiri, berhenti arba'ina selama 40 waktu. Ini tidak sebut arba'ina ini apa, arba'ina yauman, apa 40 hari, apa 40 bulan, apa 40 tahun, tapi disebut menunggu selama 40 masa, 40 waktu. Lebih baik bagi dia daripada melintas. Menunggu itu lebih baik kalau dia tahu apa yang dosa yang akan ditimpakan kepadanya karena perbuatan melintas di depan orang salat. Ini apa namanya, peringatan buat yang nyebrang. Yang tadi itu untuk yang salat taruh sutro ya. Kalau longgar taruh sutro ya. Kalau kayak gini ya mepet ke tembok ya. Mepet ke tembok. Sutro itu tembok depan ya. Kemudian ada sebuah hadis ini yang dimuat dalam himpunan hadis karya Imam At-Tabrani. Itu diterangkan bahwa Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab, itu menceritakan tentang Nabi sholat lalu ada binatang, ada kambing mau lewat ya. Dan Umar, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah salat bersama kami. Faqama ila jidarin, lalu beliau berdiri dengan menghadap ke tembok. Wa qumna khalfahu, kami itu berdiri di belakang beliau. Faja'at bahimatun tamurru, tiba-tiba datang binatang, datang kambing itu mau lewat di depan Nabi. Min baini yadayhi, di depan beliau. Faja'ala yadubbuha, beliau kemudian menolaknya. Hatta ra'aituhu alsaqa batnahu bil jidari, sampai aku lihat beliau itu menempelkan, merapatkan perutnya ke dinding ya, agar ini tidak lewat di depan beliau. Wa marrat khalfahu, nah kambing itu kemudian lewat di belakangnya. Nah yang kedua ini bisa apa namanya, hadis ini bisa dipakai untuk jalan keluar. Kalau ada orang yang memang tidak ada jalan lain kecuali di situ, ya musollinya aja yang maju ya, biar dia lewat di belakangnya. Ini nyambung dengan materi dua pekan yang lalu ya, yang berkenaan dengan berjalan dalam sholat. Jadi Nabi istrinya minta dibukakan pintu, beliau jalan, buka pintu lalu mundur
Ini kalau ada orang berhajat lewat, gak ada tempat yang lain, baiknya musallin yang maju. Biar dia lewat. Nanti setelah selesai mundur kembali. Tapi kalau pilihan-pilihannya banyak, ya biar jadi pelajaran, dia tidak menganggap remeh lewat di depan orang sholat. Yang kedua, ini agak ekstrim ini, ya. Memisah, melerai dua orang yang bertengkar. Tapi di situ artinya kasusnya itu bertengkarnya itu di depan Nabi sedang sholat. Ini jariyah yang bertengkar itu anak gadis sahaya. Ya zaman itu kan kalau masih umur segitu, apalagi hamba sahaya. Hamba sahaya itu kan biasanya datang dari daerah-daerah yang dikalahkan perang lalu dijual, ya. Ini masih anak-anak, tukaran namanya anak-anak, ya. Nah itu tukaran itu mendekat ke Nabi yang sedang sholat. Nabi sholatnya itu di tempat terbuka, ya. Yang melaporkan Ibnu Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas, kanjeng Rasul itu sholat bersama orang-orang. Faja'at jariyatani, lalu ada dua anak perempuan sahaya, min Bani Abdul Muttalib, dari Bani Abdul Muttalib. Jadi masih ini sahaya dari kerabat beliau. Abdul Muttalib itu kan kakek beliau. Tasdaddani iktatalata, kedua-duanya bertengkar keras, ya. Bukan hanya canda-canda, ini temenanan, ya. Fa akhadahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian keduanya dipegang oleh beliau. Fa naza'a ihdahuma minal ukhra, lalu dipisah, ya, dipisah. Wa bala bidzalika, beliau tidak menganggap itu sebagai perbuatan yang harus menghentikan salatnya. Jadi beliau tetap salat. Ini yang kedua. Tapi kalau tengkarnya jauh, jangan parani. Ada suara, oh itu tukaran di perempatan, kita sholat lalu jalan ke sana. Nah itu, ya. Ini tetap yang dikerjakan itu sesuatu yang sedikit, ya. Kecuali kalau urusannya itu urusan darurat. Kalau darurat itu apa aja boleh, ya. Ada sholat kemudian ada angin keras, ya. Bis kroso ini bunyi sudah kriak-kriak, engkau roboh itu. Akhirnya pergi jadi tempat yang aman, boleh. Itu darurat, ya. Oke. Yang ketiga, menyentuh atau mencolek anggota tubuh orang yang tidur melintang di depannya, di hadapannya, sebagai isyarat agar ia menggeser anggota tubuhnya demi tersedianya ruang untuk sujud. Walaupun ini jarang, tapi boleh jadi kalau
ada rombongan. Kalau sekarang ya itu bisa di tempat misalnya di pesantren atau di tempat yang banyak anak ngaji, lalu menginap, tidurnya bareng-bareng banyak. Lalu ada yang mau sholat, nggak ada tempat yang cukup, dia sholat di antara mereka yang tidur itu. Bisa terjadi. Tapi yang ini itu kaitannya dengan Nabi dan Siti Aisyah. Ya, rumah beliau kan kecil. Beliau kecil. Siti Aisyah itu menyatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli minal laili. Kata Aisyah, Rasulullah pernah salat malam. Wa ana mu'taridatun bainahu wa bainal qiblah. Sementara saya tidur melintang antara Nabi dengan kiblat. Jadi di depan beliau yang salat itu. Kama ka'tiradil janazah, seperti melintangnya jenazah. Artinya tidurnya itu lurus. Ya. Kan nggak ada jenazah itu apa istilahnya? Kalau bahasa Jerman Timur itu melekok, apa itu? Nekuk. Ya. Ini tidurnya lurus seperti jenazah. Ya. Faida arada yasjuda, ketika beliau hendak sujud, wa mazarijlayya, beliau itu mencolek kedua kakiku. Ya. Faqabattuhuma, lalu aku menekuknya biar beliau bisa sujud. Ini yang oleh sebagian ulama itu dipakai hadis ini sebagai dalil bahwa orang punya wudu menyentuh istri itu tidak batal. Tapi ini masih dalam bayangan Siti Aisyah itu kakinya telanjang, artinya terbuka. Nah, kalau itu ada penutupnya, karena hadisnya masih sangat mujmal. Ya. Jadi kejadian-kejadian ini itu kalau tidak kita kaji, seolah-olah sholat itu lalu kaulnya popoblas. Ya. Boleh, ya. Boleh kita melakukan sesuatu yang ada hajat untuk itu dengan beberapa batasan. Yang keempat, mendaham. Ya, ini bahasa Indonesia ya, mendaham itu. Atau cara Jawa ini. Gitu loh. Ya, mendaham lah, mendaham. Ini bahasa isyarat ya. Ya. Dengan maksud agar orang yang berkomunikasi dengannya mengetahui bahwa ia sedang sholat. Itu mendaham. Yang melaporkan ini adalah sahabat Ali bin Abi Thalib, mantu beliau tapi juga sepupu beliau. Karena Abu Thalib itu paman beliau yang mengasuh Kanjeng Rasul sampai wafat, tapi beliau tidak mendapatkan hidayah. Putranya Ali bin Abi Thalib itu termasuk anak-anak yang paling awal beriman kepada Nabi dan menonjol keberpihakannya itu. Ketika Nabi diancam untuk dibunuh, Ali yang masih remaja ini
itu mau dia menggantikan posisi Nabi di tempat tidurnya. Ketika Nabi keluar, para pengepung tertidur, beliau menuju Abu Bakar terus berangkat ke gua Thur. Yang menggantikan posisi beliau, mengenakan selimut beliau, itu Ali bin Abi Thalib. Itu kalau bukan anak pemberani nggak bisa. Kalau berpikir nanti kalau bangun digeruduk masuk terus langsung ditebas, nggak mari. Tapi Ali bin Abi Thalib itu menutup seluruh tubuhnya dengan selimut itu, sehingga begitu para perusuh ini masuk, dia buka dulu, oh ternyata ada cilik, ya, bukan Muhammad. Geger itu, pemberani ini. Dan beberapa kali sahabat Ali ini kemudian dikenal sebagai ahli di memainkan pedang, yang di dalam perang Ahzab itu ketika koraknya Quraisy itu berhasil melompati parit dan menentang untuk tanding satu lawan satu, sahabat itu diam. Kemudian Nabi bilang, Ali hadapi. Ya, adik melawan jawara Quraisy yang ditakuti, Ali yang masih muda, ya. Yang kemudian Ali menang. Wah, itu hafal ini kan, yang ujungnya bermata dua, ya. Jadi itu berhasil menebas paha lawan ini, lalu Ali diludahi muka Ali oleh ini. Maklum ini merasa sudah jawara, ini arek kapan ludahi. Tapi pahanya dia sudah sobek, ya. Ali mundur, tidak melanjutkan, nunggu tenang, noto hati, karena kalau diludahi itu pasti emosi. Akhirnya berikutnya ya situ sudah banyak darah keluar, ya mudah untuk menyelesaikan, karena situ tidak mundur, masih terus nantang. Setelah selesai ditanya, kenapa tadi kok masih ada jeda, kok tidak segera diberesi? Ada menjawab, saya tidak ingin membunuh dia karena saya marah, karena diludahi. Nanti saya membunuh karena nafsu. Saya membunuh dia karena ini perintah Allah. Notoati itu sudah sedemikian masih muda ini, ya. Kalau kita gas sikat aja kan, kadang-kadang gitu ya, ya. Tambah diutani, ya. Itu yang keempat, ya. Ini hadisnya menyatakan Ali itu punya waktu khusus yang oleh Nabi, kalau kamu kesini ya waktunya ini, ya. Ali kalau mengunjungi Nabi di waktu-waktu itu, kalau dia datang, ya, ista'dantu, aku minta izin untuk masuk. In wajadtahu yusalli fatanahnah. Kalau aku mendapati beliau itu lagi sholat, beliau kemudian mendaham. Ketika aku minta izin masuk, beliau meresponnya dengan dahaman, ya. Lalu kalau gitu Ali bergeraknya tahu dan kemudian dia masuk, ya. Tapi kalau wa in wajadtuhu farigon, kalau aku mendapati beliau lagi senggang, ya, adzanali, beliau
memberi izin dengan bicara. Ya, silakan masuk. Nah, kalau sedang sholat beliau mendaham. Oke. Yang kelima, ini yang terakhir, menggunakan ujung-ujung pakaian yang sedang dikenakan sebagai alas sujud. Ya. Yang ini sudah pernah kita singgung dulu. Ya. Menggunakan alas sujud untuk menjaga diri dari panas dan dinginnya bumi. Karena dulu tempat sholatnya itu tanah. Ya. Pakai sandal, iya, karena tempat sholatnya itu tanah. Nah, di sana ada waktu di mana udara sangat dingin, yaitu seputar bulan-bulan Desember, Januari, Februari itu dingin, atau panas di seputar bulan-bulan Juni, Juli, Agustus itu panas. Bahkan Oktober itu masih 39 siang hari saat duhur itu. Nah, itu kalau taruh ini di sini ya panas. Nah, lalu itu Nabi menggunakan ujung-ujung pakaian yang bisa ditarik itu untuk dipakai sujud. Ya, sujud. Itu boleh. Ya. Kalau kemudian pakaiannya tidak hanya satu, ya ada pakaian, ada rida, ada selendang, itu bisa dipakai. Tapi ini, kalau hanya satu, ambil bagian dari ujung baju itu kemudian dipakai untuk sujud, itu boleh. Ya. Baik Bapak Ibu, ini hal-hal yang boleh dikerjakan di dalam sholat yang secara keseluruhan, ya, modus-modus ini itu tertera dalam hadis, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menghadapi modus yang berbeda. Ya. Tidak ada, kalau nunggu pernah terjadi yang kayak itu di zaman Nabi mungkin tidak ketemu. Ya. Mungkin tidak ketemu. Ya. Kalau tadi yang lewat itu misalnya kambing, lalu ini yang lewat bukan kambing, tapi sapi, anak sapi. Nah, ya podo ae. Cuma yang di zaman Nabi itu sebagian dari contoh, ya, sebagian dari contoh yang bisa dipedomani ketika kita melaksanakan sholat di waktu yang panjang sampai akhir zaman. Boleh jadi akan terjadi hal-hal yang modusnya berbeda, tapi boleh kita lakukan. Oke, silakan. Iya, Nabi sudah maju, ini kan ada sutroh lagi di belakangnya. Jadi kalau kayak ini ngepas ya. Tapi kalau di di Masjidil Haram di Madinah itu ada, ini tidak rapat, ya, ada antar karpet itu tidak rapat. Itu penting. Kalau di sini kan jumlah jamaah hariannya kan ya tidak sangat bludak, ya. Kalau sangat bludak itu kan kadang-kadang ada orang yang pas sholat lalu kepentut. Nah dia mau keluar, kalau harus melewati orang ini gak iso. Ya, itu tadi jalan keluarnya. Orang yang sedang sholat itu maju. Ketika dia, kalau berdiri kan butuhnya sedikit, tidak butuh ruang yang banyak. Kalau dia sudah lewat, baru mundur lagi.
Itu jalan keluar yang paling moderat ya. Ketimbang sudah gak ada jalan keluar padahal dia kepingin wudhu gini, waduh ya. Ya ini masing-masing lihat sikonnya. Yang penting itu intinya jangan biarkan lewat di depannya. Maknanya itu kalau lewat di belakangnya nggak apa-apa. Ada yang lain? Kenapa? Ya itu kalau ada jalan yang terus ke belakang itu no problem. Ya, dia nembus belakang. Yang tidak boleh kalau ke sini. Ya, kalau ke sini. Kalau gimana? Bukan batalkan sholat. Memang dia sudah batal sholatnya. Ya, cuma dia tidak bisa mengambil wudu. Ya, mengambil wudu. Ya kalau mau ambil jalan yang yang ringan, ya menggunakan ayat apa yang di situ untuk tayamum. Untuk tayamum. Karena ini ada kedaruratan. Emang kalau seperti di Masjidil Haram dan di dalam susah. Untuk terobos-terobos itu susah, ya. Apalagi tempat wudhunya di luar itu terlalu banyak. Tayamum aja di situ. Ya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita akhiri kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita pindah ke tema yang lain, tapi masih seputar sholat, tapi ini nanti berikutnya adalah yang tidak boleh ya. Hal-hal yang tidak boleh. Kali ini yang boleh ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah